selamat datang di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang sistem gerak pada tumbuhan. Sama halnya dengan sistem gerak pada hewan, sistem gerak pada tumbuhan juga sangat bervariasi dan beragam. Mari kita lihat perbedaannya. Sistem gerak pada tumbuhan, kalau kita lihat dari skema, di sini dibagi menjadi 3 jenis. Ada higroskopis, esionom atau etionom, dan ada endonom. Nah, untuk esionom atau etionom di sini dibagi lagi menjadi 3. Ada tropis, taksis, dan nasti. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari sistem gerak tumbuhan. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan yang terjadi secara spontan dan berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, yang pertama adalah gerak siklosis. Gerakan memutar mengelilingi isi sel. Contohnya adalah gerakan kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel daun Hydrilla verticillata. Yang kedua adalah gerak nutasi. Adalah gerakan spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Contohnya, gerakan aliran sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang berada di membran sel pada tanaman air Hydrilla verticillata. Yang ketiga, gerakan higroskopis, yaitu gerakan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit kacang polong-polongan. Nah, ini adalah contoh dari gerakan endonom. Yang pertama adalah gerakan siklosis atau circle ya. Di sini contohnya adalah kloroplas. Kalau kalian bisa lihat di situ ada bulatan yang berwarna merah, itu adalah posisi circle atau mengelilingi sel. Dan yang hijau itu adalah kloroplasnya, dia mengelilingi isi sel. Kemudian yang bagian B adalah gerakan nutasi. Nah, gerakan nutasi itu tadi contohnya adalah gerakan aliran sitoplasma. Jadi di sini gerakan aliran sitoplasma ini yang menyebabkan tanaman menjadi bengkok seperti itu. Kemudian yang C adalah higroskopis, yaitu pecahnya kulit kacang polong-polongan yang disebabkan karena kadar air. Yang kedua, gerak pada tumbuhan ada gerak etionom atau esionom. Gerak etionom atau esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Jadi, tumbuhan ini bisa bergerak karena adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri atau rangsangannya berasal dari lingkungan sekitarnya. Gerak etionom dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gerak trofisme, yang kedua gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Gerak esionom yang pertama adalah tropisme, yaitu gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan luar. Nah, di sini juga trofisme dibagi 2, ada yang disebut tropisme positif dan ada yang disebut tropisme negatif. Apa tropisme positif? Tropisme positif itu arah gerak tumbuhannya mendekati arah rangsangan. Sedangkan yang negatif artinya arah gerak tumbuhan yang menjauhi arah rangsangan. Trofisme dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada fototropisme, ada geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Apa fototropisme? Yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan adanya pengaruh dari rangsangan cahaya.
fototropisme ya, artinya cahaya. Berarti gerakan tumbuhan tersebut karena pengaruh dari rangsangan cahaya. Contohnya adalah pertumbuhan tunas tanaman biji-bijian. Di situ kita bisa lihat pada saat tanaman tersebut mendapatkan cahaya, tanaman tersebut akan bergerak mendekati cahaya. Nah, itu namanya tropisme positif, fototropisme positif. Dan sebaliknya, apabila dia menjauhi cahaya, dia disebut fototropisme negatif. Yang kedua, geotropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya, ada tanaman biji-bijian. Bisa kita lihat di bagian bawah atau di bagian akar, dia akan terus menancap ke bawah. Nah, itu disebut geotropisme positif karena langsung ke arah gravitasi bumi. Sedangkan bagian atas atau bagian batang, dia akan naik ke atas atau disebut geotropisme negatif karena menjauhi gravitasi bumi. Kroktropisme selanjutnya adalah hidrotropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh air atau sumber air atau ke arah yang basah. Di situ bisa kita lihat contohnya adalah tanaman eceng gondok. Nah, eceng gondok kalau kita perhatikan akarnya, dia akan terus menghadap atau terus memanjang ke arah sumber air. Kemudian di situ juga ada tanaman kacang-kacangan juga. Pada saat kita menyiram tanaman dengan air, akar tersebut akan mengarah ke arah air atau ke arah yang basah. Itu disebut hidrotropisme positif. Selanjutnya kemotropisme, yaitu gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan zat kimia. Contohnya yaitu serbuk sari saat menempel di kepala putik. Dan contoh yang lain adalah gerakan ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung mineral atau pupuk. Bisa kita lihat ya kedua gambarnya. Yang sebelah kiri itu adalah serbuk sari menempel di kepala putik, dan sebelah kanan yaitu gerakan ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung mineral atau pupuk. Selanjutnya adalah tigmotropisme, yaitu gerak akibat persinggungan. Persinggungan itu karena sentuhan atau kontak langsung dengan tumbuhan lain. Contohnya yaitu sulur yang membelit. Biasanya pada timun, semangka, markisa. Nah, apabila dia bertemu atau bersentuhan dengan tumbuhan lain, dia akan membelit sulurnya. Gerak esionom yang kedua adalah taksis. Taksis adalah gerak berpindah tempat seluruh tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Gerak taksis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fototaksis. Foto berarti cahaya. Jadi yang namanya fototaksis adalah gerakan berpindah seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan pada eglena. Nah, eglena apabila mendapatkan cahaya, seluruh tubuhnya ini akan menghadap atau akan menghampiri rangsangan cahaya tersebut. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemo artinya zat kimia. Berarti yang namanya kemotaksis adalah gerakan berpindah seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerakan spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lemon. Gerak esionom yang ketiga adalah nasti. Nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nasti dibagi menjadi 6, yaitu seismonasti atau tigmonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haftonasti, dan nasti kompleks. Yang pertama adalah seismonasti atau disebut tigmonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan sentuhan.
Contohnya adalah gerakan menutupnya daun putri malu atau mimofudica karena disentuh. Selanjutnya, niktinasti yaitu gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan gelap atau sore hari. Contohnya, menutupnya daun petai Cina pada daun lamtoro dan daun turi. Nah, kalau pada sore hari atau pada saat cahaya gelap atau kurang, daun petai Cina atau lamtoro ini akan menutup. Tapi pada saat cahaya terang, daun petai Cina dan daun lamtoro akan membuka. Lalu fotonasti yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Contohnya, bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis yang mekar pada siang hari dan menguncup pada malam hari. Dan ada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari. Nah, kalau kita bisa lihat fotonya, bagian atas itu ada bunga pukul 4 dan yang bawah adalah bunga kembang sepatu. Selanjutnya yaitu termonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan suhu. Contohnya bunga tulip yang mekar jika suhu naik atau pada saat suhu panas musim semi dan menutup jika suhu turun atau musim dingin. Bunga tulip ini biasanya ada di luar negeri. Kemudian haftonasti yaitu gerakan yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Nah, kalau kita lihat pada gambarnya, bagian atas adalah tumbuhan venus dan yang bawah adalah kantung semar. Yang terakhir adalah nasti kompleks, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh banyak rangsang, yaitu ada rangsangan cahaya, zat kimia, panas maupun air. Contohnya, proses membuka dan menutupnya stomata pada daun. Gerak pada tumbuhan selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam bagian tumbuhan. Contohnya, pecahnya atau membukanya kulit buah polong-polongan dan membukanya kotak spora pada tanaman paku. Kalau kita lihat, ini adalah gambar dari gerakan higroskopis. Yang paling atas itu adalah kacang kedelai yang membuka, kemudian yang bawah adalah terbukanya atau membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Sampai sini dulu materi pembelajaran IPA. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.